Nah ini nggak boleh dibiarkan saudara. Nah sampai-sampai ada seorang artis dangdut pun terpengaruh. Kemudian dia ada rekamannya mengatakan, Habib Rizik minta telepon saya kepada seorang ustadz, katanya ingin menegur saya. Siapa lu? Pakai ngomong siapa lu saudara? Mestinya tabayun dulu. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Roma, saya sebut namanya saudara. Kenapa? Karena beliau sahabat saya. Saya kehilangan nomor karena apa? Karena saya punya handphone memang nomor-nomor lama udah hilang semua saudara. Saya cari, saya mau komunikasi. Nah, yang namanya sahabat, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar saudara. Akhirnya saya dapat itu nomor dan saya kontak. Saya dalam mobil, di depan saya supir saya Haji Ahmad Zarkashi, di samping saya istri saya. Artinya mereka-mereka ini jadi saksi apa yang saya bicarakan saudara. Jadi jangan ngarang-ngarang. Nah jadi saya sampaikan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Haji? Baik, sehat walafiat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Kita doakan. Nah habis kita doakan, kita sampaikan, Ji, ana dapat kabar ini dari para ba'alwi yang ada di Jakarta, habaib. Katanya begini, antum nih ada undang seseorang yang nyerang ba'alwi. Nah terus dia katakan, oh iya Beb, kita memang lagi bikin diskusi di sini. Ya nggak apa-apa, cuman kalau boleh ana mau kasih masukan. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Nah ini antum ngundang baru satu nih, Habib diserang-serang. Udah gitu sikap antum seperti membenarkan. Nah sekarang usul undang itu Gus Rumail. Nanti habis Gus Rumail undang Habib Hanif. Saya sampaikan. Atau kalau antum masih belum puas juga, yuk kita ketemu. Antum ketemu sama ana di mana, kita ngobrol. Kan kita biasa ngobrol bareng, kita ngopi, kita ngeteh. Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan kenapa kita sebut begal nasab begini, Ji, dalam telepon. Cuma ini di telepon gak enak, Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo ana jelasin. Ente mau kitab apa, kita jelasin. Ente sahabat ana mau makan siang bareng, ayo kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah saudara. Nah kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegur, ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negur aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman saudara. Kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negur gue, siapa lu mau negur gue? Begitu dong. Nggak ada pembicaraan di situ saudara. Kita penuh kasih sayang dan cinta, kita sampaikan. Sampai terakhir kita bilang, al-afuji ya, jangan tersinggung, ini aneh cuman memberikan masukan. Mudah-mudahan Allah selamatin antum, Allah jaga antum. Kita doain segala macam doa. Ada istri aneh jadi saksi di samping aneh, ada supir aneh di depan aneh saudara yang ikut mendengarkan saudara. Nah akhirnya usul kita diterima, ya Beb. Kebetulan sebetulnya Gus Rumail tuh sudah aneh jadwal juga, udah untuk diundang Habib besok, ya baguslah. Nah besoknya Gus Rumail datang, saya dengarkan itu apa namanya pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Jadi pada saat dia bicara dengan grup gengnya begal nasab, bicaranya substantif, diatur sedemikian rupa sehingga ada serangan-serangan terhadap Pak Alwi. Tapi giliran nanya Gus Rumail tidak substantif saudara, sehingga datar begitu aja. Kan Gus Rumail menjawab sesuai pertanyaan saudara. Kan pertanyaan bisa diatur. Pertanyaan itu dalam teknik dialog, kadang-kadang ada pertanyaan itu dibuat memang untuk mengarahkan orang. Ini polisi paling jago nih soal begini nih. Saya tahu polisi paling jago kalau BAP orang ditanya begini sampai ke korek ya kawan. Saya udah hafal itu karena kita udah berkali-kali di BAP saudara. Itu namanya pertanyaan mancing saudara untuk kepentingan si polisi.
Nah sekarang saya lihat pertanyaan yang diajukan oleh Roma seperti itu, mancing hanya untuk kepentingannya dan kepentingan geng begal nasab. Nah saya mulai kecewa. Hari berikutnya dia undang Imad saudara bin Sarman, dia undang lagi dari grup sana saudara. Nah begitu saya lihat sudah tidak objektif, dia berpihak. Dan saya cek kenapa ya kok bisa berpihak, ada apa ya, kan dia sahabat kita, orang baik. Nah begitu saya selidiki ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab saudara. Wah dapat panji lagi bendera. Nah jadi begitu saya lihat, oh pantes. Akhirnya saya sampaikan saudara ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Nah, karena kalau sudah tidak objektif, kalau orang sudah berpihak tidak objektif, nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak, saudara. Dia harus di tengah-tengah. Dan pertanyaannya baik ke kanan maupun ke kiri harus saudara substantif, menyentuh akar persoalan. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka saudara, ya kalau sudah begitu nggak bakal bisa objektif. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya, apalagi saya saudara. Nah, jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang, siapa lu? Nah, kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Jangan, bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin, saudara. Itu bahasa jelek. Itu bahasa yang bisa merusak silaturahim. Itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Saya sudah sediakan. Kapan Ji? Kalau ente mau, sebutkan aja waktunya kapan. Kita makan siang bareng. Kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, Anda siap untuk jawab. Nah tapi belakangan ternyata dia masih makin condong ke sana, dan akhirnya ada sengaja atau tidak sengaja, atau saya katakan Bang Haji Roma ini kurang teliti saudara, percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Robitoh Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Robitoh Alawiyah. Telepon dulu dong ke Robitoh, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan, itu fitnah. Dan Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, enggak ada saudara. Sudah Robitoh Alawiyah sudah bikin pernyataan. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut saudara, Robitoh membantah, Robitoh tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Nah jadi siapa itu yang telepon? Mestinya tabayun dulu ke Robitoh, habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, bajingan lu ngebohong, ngaku-ngaku dari Robitoh, begitu dong. Itu baru satria bergitar. Kira-kira jelas gak? Habib Hanif paham, Habib Hanif ya? Kan satria, betul? Tanya, tabayun saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Bang Haji, ini di rekaman ini saya mau sampaikan, ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif. Nah jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, ini kan urusannya kan YouTuber bawaannya menarik follower aja, mau salah mau bener yang penting follower banyak.
Kadang-kadang ada orang gara-gara follower lera tuh mandi di lumpur, mandi kotoran. Ada yang aneh-aneh gara-gara untuk apa tuh? Follower. Kenapa sih bisa begitu? Karena makin banyak follower, makin banyak duit yang masuk dari YouTube. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya nggak sebut namanya, saudara. Saya bantah, jangan bilang Ba'alwi ini karena nih geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Saya ini Ba'alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Ba'alwi dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Ba'alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Kalau ada seorang yang ngaku Habib terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung dibilang itu doktrin habaib. Nggak bisa begitu dong, saudara. Apa kalau ada 1, 2, 3 orang Jawa, saudara, mencuri, terus kita katakan doktrin masyarakat Jawa mencuri itu boleh? Nggak begitu dong. Masyarakat Jawa itu punya tutuk kromo tinggi. Nggak ada itu ajaran-ajaran yang merusak, saudara. Betul? Apa boleh kalau ada satu orang Betawi, saudara, atau satu orang Sunda, dia berjudi, saudara, kemudian kita katakan doktrin masyarakat Betawi harus berjudi? Ada begitu? Nggak ada. Itu si pribadi yang bejat, yang rusak. Nggak ada urusan sama suku, nggak ada urusan sama keluarga, nggak ada urusan itu, saudara, dengan budaya seseorang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita nggak mengatakan semua habaib itu bagus, enggak. Oknum-oknum habaib juga banyak yang rusak, yang judi, yang enggak minuman keras, saudara, ada. Siapa bilang enggak, saudara? Yang ngaku turunan Nabi, yang berzina, yang mencuri, ada. Siapa yang bilang mereka tuh kayak malaikat, nggak dosa sama sekali? Nggak ada, saudara. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara, disebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Sampai mereka datang ke MUI, mereka kumpulkan berita-berita tentang oknum-oknum habaib yang rusak, disatukan, dibawa ke MUI. Dia minta supaya MUI ini menyatakan habaib ini, Ba'alwi ini sesat. Dia minta supaya Rabithah Alawiyah itu dibubarkan. Ada apa, saudara? Ini kalau bukan gerakan politik yang praktis, strategis, saudara, ini nggak mungkin terjadi. Makanya mudah-mudahan rezim ini segera lengser, saudara. Jadi di pemerintahan baru yang akan datang ini harus kita benahi dan harus kita usulkan kepada pemerintah baru yang akan datang agar begal-begal nasab, buzzer-buzzer yang kerjaannya hanya ngadu domba umat, bikin gaduh, semua ditindak secara hukum. Setuju? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, jadi itu, saudara. Jadi saya lihat Bang Haji Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi ya jangan salahkan kalau saya mengusulkan Rabithah tidak usah datang. Saya larang, saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak, jangan, karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Nah, kalau sudah berpihak berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf, kita tidak lagi di barisan yang sama. Saudara, saya bersama Bang Haji Roma Irama, bersama Kiai Haji Hasim Muzadi, bersama Pak Din Samsuddin, saudara, bersama Kiai Haji Zainuddin MZ, saudara. Dulu kami sama-sama bikin organisasi namanya Fahmi Tamami, saudara. Untuk apa? Untuk menjaga masjid-masjid umat Islam agar tidak direbut oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena ketika itu banyak masjid-masjid direbut, saudara. Nah, umat ini goyang. Anak Kiai Hasim Muzadi mengusulkan kita bentuk aja Haji Roma Irama yang menyambut, Kiai Haji Zainuddin sambut, rame-rame kita sama-sama, saudara. Nah, saya berharap jangan gara-gara soal begal nasab Haji Roma seperti ini akhirnya kita bubar di Fahmi Tamami, ya ikhwan.
Padahal organisasi ini bagus. Nah, maka itu kita doakan semoga Bang Haji Roma Irama dapat taufik dan hidayah kembali ke jalan yang benar. Kita nggak minta Haji Roma Irama dukung habaib, enggak. Kita nggak minta dukung Ba'alwi, enggak. Objektif aja. Sebagai seorang YouTuber, podcast, objektif. Jangan memihak. Jangan memihak. Kalau dia tidak memihak, insya Allah siapapun diundang akan datang, saudara. Saya siap datang. Robito kita minta untuk dorong untuk datang. Habib Hanif, semua mantu saya datang. Kalau objektif. Tapi kalau sudah berpihak, dapat nasab pula, saudara. Nah, udah gitu dapat kartu anggota lagi dari geng Ibad bin Sarman, saudara. Nah, kalau sudah begitu, maaf, saudara. Hadza firaq baini wa bainak. Ini perpisahan kita sampai di sini. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Enggak, saya di sini bukan ingin mengecam atau menjelekkan seseorang. Saya hanya ingin klarifikasi dari hati yang paling dalam. Saya cinta dia, saya kasih nasihat. Tapi kalau dia merasa ditegur, nggak terima, ya urusan dia, saudara. Kita kan nasihat kan nggak maksa orang. Mau diterima alhamdulillah, nggak mau diterima juga nggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan, dan saya minta kepada semua yang ada di sini, sebagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Habib Hanif, mestinya persoalan fitnah nasab ini harus segera kita akhiri sampai di sini, saudara. Nggak usah lagi kita ribut-ribut soal nasab. Yang mau ngakuin silakan, nggak mau ngakuin nggak apa-apa, saudara. Nah, nanti kan ada pengadilan Allah di akhirat. Nah, nanti kita lihat saja siapa yang disambut oleh Nabi dan siapa yang nggak disambut oleh Nabi. Nabi nggak bakal sambut orang-orang yang membenci anak cucunya, saudara. Nabi nggak bakal berikan senyum kepada orang-orang yang benci kepada anak cucunya, saudara. Dan Nabi, saudara, akan menyambut siapa saja dari umatnya yang cinta kepada ahlul baitnya dan cinta kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disambut oleh Nabi, diberikan syafaat oleh Nabi agar kita bisa masuk. Sahabatku yang keren Habib Rizik Syihab, juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir, katanya dengan alasan Roma Irama nggak netral gitu. Kenapa nggak netral? Karena Roma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ini fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Sallu ala Nabi. Allah. Beb, ente bisa aja, Beb. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Tapi ane maafin ente, Beb. Ane cinta antum. Datang aja, Beb. Nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Robito Alawi ane pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Masya Allah, Habibana. Sekali lagi kepada sahabatku nih, Habib Rizik Syihab. Masya Allah, itu udah fitnah aneh nih, Beb. Masih getah aja Bang Haji. Bukan. Emang dendaman sih Bang Haji. Aneh nggak pernah dendam orangnya kayak, nggak bersih nggak. Maksud aneh begini, Beb. Ini kan yang namanya forum ini, ternyata forum satu-satunya ya, podcast satu-satunya. Mungkin ada yang lain saya nggak tahu, yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Jadi ada mengatakan Roma Irama itu seniman, dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab. Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya.
Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabitul Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Kiai Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai One Team Press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini itu kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Buat rumah. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra. Untuk apa? Untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia. Siapa ini Mbak Alwi ini? Kalau turunan Nabi, kita cintai habis. Kalau bukan, kita cintai juga. Tapi bukan sebagai surya. Begitu, Masya Allah, Habib-Habibku. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Karena kalau ente kekeh, setelah ente tahu, setelah ilmiah, ancamannya dari Allah ngeri, ya Allah. Ngeri, adzabun azim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngeri juga, haram surga. Coba direnungkan ini. Kita renungkan dan kita bisa bergandengan tangan sebagai sesama muslim, sesama bangsa Indonesia ya. Itulah tujuan bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya tetap akan ngundang antum Habib Rizik. Tolong bawa jaket FPI karena saya bukan FPI. Ya, makanya ketika ada orang bilang, "Ji, ente mau ditegur tuh sama Habib Rizik." Siapa dia menegur gue gitu kan. Kenapa? Saya bukan FPI, Bib. Habib Rizik itu imam besar FPI, bukan imam besar umat Islam. Makanya saya bisa ngomong gitu, ya. Tapi ente sahabatnya, Bib. Oke, saya tunggu antum tetap bawa itu jaket FPI. Kalau sekalian KTP tadi. Apa? KTA. Kalau saya dilantik sama PWI, masa di sini dilantik, Bib? Diberikan masuk nama di sini? Enggak lah. Kalau saya dilantik sebagai PWI, pasti ada acara khusus, Bib. Dia enggak. Pelantikan Roma Irama sebagai PWI. Begitu, Bib. Kemana sebenarnya jaket doang? Gitu. Ya, Bib. Jadi aneh masih berharap antum datang untuk imbangan, Bib. Kita bercanda di sini. Aneh mikirnya bercanda. Oke. Nah, ini saya pernah melihat kiai mengatakan lagu Sebujur Bangkai Roma Irama itu lebih baik, lebih manfaat daripada pidato 70 baik. Ini di mana kiai? Emang gitu kenyataannya. Dasarnya apa tuh ya? Dasarnya memang kan kita sering melihat ceramah habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Ya, nah. Halu kan. Katanya siapa aja di Tarim itu orang yang sudah kumisan jadi wali. Lah gunanya untuk masyarakat apa itu? Nggak ada. Kemudian kakek aneh pakai mukoda mi'raj 70 kali ke langit. Nggak, apa faedahnya untuk umat? Nggak ada. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Dan banyak, itu masih kalau bisa diurut 70 tuh Bang Haji. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Masya Allah. Jadi Terusin Bang Haji. jadi maksudnya lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan
ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam kecuali hanya untuk mengunggulkan daripada klan-klan mereka. Apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti. Buktinya satu Imaduddin Usman, 70 habaib belum ada yang bisa jawab tesisnya. Tapi Bang Haji, kalau lagu Sebujur Bangkai semua banyak yang akan setuju. Tidak semua, banyak yang akan setuju. Kenapa? Coba di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Nah, lagu Sebujur Bangkai itu adalah nasihat. Lagu tentang kematian. Bahkan ada di sebuah show Bang Haji, sebelum nyanyi itu ada ayat Al-Qur'annya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah lagu Sebujur Bangkai. Kan ada begitu tuh kan. Ya, tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua, biarin dah goyang dulu. Tapi mereka ingat mati Bang Haji. Walaupun sambil goyang-goyang. Ini pemirsa, dalam rangka ya kenapa saya mengundang beliau kembali, karena katakanlah ada ya serangan-serangan quote and quote yang berusaha membatalkan penelitian beliau. Makanya beliau saya undang kembali untuk mengkonfirmasi kebenaran ini. Oke, yang keempat nih, kemarin berita ramai nih Kiai sama Gus Abbas katanya ke Gersik mau ceramah, kemudian beritanya viral bahwa Kiai dipersekusi di Gersik. Seperti apa yang sebenarnya Kiai? Ya, yang saya tahu, saya datang kan dari Saparidawa di Banyumas, Purbalingga, Cilacap. Terus setelah 3 hari saya ke Gersik, yang gak ada persekusi, yang ada itu saya dikawal sampai ke rumah tuan rumah, kemudian dikasih minuman, kopi pahit dan sebagainya Bang Haji. Nggak ada persekusi itu. Nah, cuma tahunya itu ketika sudah acara ngelihat di YouTube, katanya ada di tempat yang agak jauh dari lokasi itu ada orang-orang datang tuh mau kayak berdemo begitu Bang Haji. Mau berdemo, kemudian dihalang oleh laskar karena memang tuan rumah ini Panglima Laskar Jawa Timur. Jadi banyak laskarnya dia itu. Bisa dihalau katanya, kemudian didamaikan oleh dari Polda Jatim, kemudian dari Kapolres di daerah setempat gitu. Jadi saya tidak terlalu tahu persis di luar. Kalau di tempat itu mungkin 10.000 yang hadir Bang Haji. Karena ini tuan rumahnya Sohibul Haja ini seorang Panglima PWI di Jawa Timur. Jadi lurah dulunya 2 kali, 2 periode, jadi tokoh masyarakat dan juga memiliki ambulan 8. Beliau ini namanya Gus Khairi punya ambulan 8, kasih nama masyarakat tuh yang mau pergi ke rumah sakit nggak usah bayar tuh. Dia yang nyiapin kendaraannya sejak zaman jadi lurah sampai saat ini, karena beliau juga pengusaha yang lumayan hebat usahanya. Nah, jadi saya tadi lihat di ini Bang Haji itu tentang laporan ke Gus Abbas. Jadi Gus Abbas dilaporkan dengan panitia ini Gus Khairi ke polisi. Ke polisi katanya, ke Polda Jatim ya. Itu kalau saya menyayangkan ya, namanya pengajian kan itu bagian merupakan dari ajaran agama. Sedangkan kita menjalankan ajaran agama itu dilindungi oleh undang-undang. Negara kita memiliki Pancasila sebagai dasar, kemudian bebas bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Nah, kepercayaannya itu termasuk dalam bagaimana mengekspresikan budaya-budaya yang
bersinggungan dengan agama seperti haul, itu kan acaranya haul. Ya. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Dan jadi menurut saya apabila acara-acara pengajian itu sampai ada dilaporkan ke polisi dan sebagainya, itu presiden yang buruk untuk negara kita. Nanti akan ada sebuah presiden bahwa negara mengintervensi keyakinan umat beragama untuk menjalankan agamanya secara bebas gitu. Pemirsa, ya berita ini memang ramai kemarin bahwa ada berita Gus Abbas dan Kiai Haji Imaduddin dipersekusi. Sentinya nyatanya memang saya melihat video di sana memang ribuan itu ya yang masa yang menghadiri gitu. Nah, tentunya hal ini saya nggak pernah dengar ketika habaib tabligh kemudian dipersekusi gitu. Jadi inilah maksudnya bahwa ketika pihak Kiai Imad berceramah tabligh harus dilarang. Namun ketika para alim bertabligh dimanapun, it's okay. Nggak ada yang namanya PWI itu melarang, apalagi mempersekusi. Ini juga perhatian ya buat teman-teman dari Ba'alawi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tidak balance artinya ya kan. Dan nyatanya alhamdulillah beliau memang tidak dipersekusi. Baik, berikutnya, oke, barangkali Kiai masih ada yang last statement untuk disampaikan. Ya, intinya sama seperti Bang Haji, saya sebagai orang yang meneliti nasab ini pun tidak ada benci kepada para Ba'alawi, tidak ada. Kita semata satu ingin memberikan pencerahan kepada saudara saya yang selama ini merasa galau hatinya ketika mereka ingin berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW, dengan mendekatkan diri kepada orang yang mengaku turunannya, tetapi akhlak-akhlak yang orang mengaku turun ini kok jauh panggang daripada api. Yang kedua adalah ingin juga memberikan nasihat, ad-dinu an-nasihah kepada saudara-saudara kita Ba'alawi, bahwa memang kemuliaan di sisi Allah tidaklah karena nasabnya. Kemuliaan di sisi Allah adalah karena takwanya. Itulah tadi pernyataan dari Habib Rizik yang dibantah telak oleh Bang Haji Roma Irama serta Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ternyata faktanya Habib Rizik yang tidak mau menghadiri undangan dari Bang Haji Roma Irama ternyata hanya bisa berkuar-kuar di luar. Seakan-akan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani serta Bang Haji Roma Irama ini kabur dari debat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.